Emas gagal untuk tembus 2400 dan terpuruk sampai ke zona 2350. Kira-kira ada apa ya? Apakah ini penyebab dari sentimen pasar yang mulai berubah atau bahkan khawatir bahwa suku bunga tidak jadi dipangkas? Oke, tunggu dulu, jangan terlalu cepat berkesimpulan, tapi lihat dulu ulasan berikut ini. Berita pertama datang dari Nikkei. Kalau Anda perhatikan indeks saham Nikkei, sebetulnya dalam 1 minggu terakhir atau bahkan lebih tepatnya dalam 2 minggu terakhir, itu kecenderungan selalu mengalami kenaikan. Ya, sempat tersendat kurang lebih di teritori menjelang area 41.000. Bahkan kala itu tertahan di zona 40.000 ya. Tapi penurunan juga tidak terlalu banyak. Dan ini dikarenakan faktor Wall Street yang kembali naik. Dan ini adalah salah satunya dipicu oleh kemungkinan sektor teknologi. Apalagi karena di Nikkei sendiri, kalau kita perhatikan lebih banyak tertera saham-saham perusahaan sektor teknologi. Apalagi kalau kita perhatikan lagi Topix atau Tokyo Price Index yang ternyata dihuni oleh perusahaan-perusahaan besar dari Jepang yang ternyata juga mengalami kenaikan. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang mata uang Japanese Yen yang cenderung terus melemah, sebetulnya di sisi lain itu adalah keuntungan dari sisi eksportir, terutama kaitannya dengan Jepang yang dikenal sebagai negara eksportir dan juga dikenal sebagai negara dengan ya bisa dibilang perusahaan-perusahaan teknologinya yang sangat maju. Nah, inilah yang kenapa kemudian Nikkei kok kelihatannya tidak mudah untuk mengalami penurunan. Terlepas dari pelemahan USD Japanese Yen, memang ada kekhawatiran juga, atau lebih tepatnya sempat mengalami kekhawatiran kalau sampai misalkan Jepangnya melakukan intervensi terhadap mata uang, tapi sampai saat ini hal tersebut tidak terjadi. Bahkan dengan Wall Street seperti misalkan Nasdaq yang terlihat sangat-sangat menciptakan rekor tertinggi kembali, ya Nikkei pun ternyata mengikutinya. Nah, hal ini ternyata membuat kenapa investor kecenderungannya mereka tidak khawatir lagi tentang kemungkinan pengetatan kebijakan moneter dari BOJ. Ya, at least untuk saat ini ya, karena di tanggal 31 mendatang katanya BOJ ada kemungkinan untuk melakukan kenaikan suku bunga. Ya, terlepas dari itu kita masih punya waktu 2 atau 3 minggu ke depan. Dan ini yang membuat kenapa Nikkei sepertinya cukup menarik untuk dibeli. Tapi hati-hati juga karena rekor tertinggi ini berarti akan sangat rentan dengan koreksi. Hanya saja koreksinya mungkin akan relatif terbatas, mengingat saham-saham sektor teknologi yang masih moncer, terutama kalau kita korelasikan dengan indeks saham Amerika, yaitu Nasdaq, yang juga kembali ciptakan rekor tertinggi. So, hati-hati teman-teman. Untuk Nikkei, kecenderungannya akan mirip dengan apa yang terjadi pada Nasdaq. Jadi semua ini juga berkutat kepada ekspektasi pemangkasan suku bunga dari Fed. Dalam hal ini berarti, kalaupun BOJ di akhir bulan mengalami ataupun melakukan kenaikan suku bunga, tapi kalau misalkan ternyata Nikkei kecenderungannya lebih nempel kepada Nasdaq, maka tinggal tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh Fed. Berarti yang ingin dilakukan atau yang diharapkan dari Fed adalah untuk memangkas suku bunga supaya indeks sahamnya mengalami kenaikan. Kalau itu yang terjadi, berarti Nikkei mungkin akan mengabaikan apa yang dilakukan oleh BOJ di akhir bulan. Dan itu berarti masih ada kemungkinan untuk menciptakan rekor tertinggi kembali. Nah, satu sisi ini adalah jawaban untuk Anda yang bertanya-tanya kenapa emasnya kok gagal untuk tembus 2400. Kemarin sempat saya simpulkan juga bahwasannya hati-hati. Selama teritori 2390-an kembali gagal ditembus, itu kemungkinan akan terjadi koreksi. Dan itulah yang terjadi, dan bahkan koreksinya sampai ke 2350. Mungkin ada baiknya kalau Anda perhatikan dari grafik daily. Saya mencatat ada kenaikan atau lebih tepatnya sejak mengalami rebound di pertanggal 27 Juni yang lalu sampai terakhir 5 Juli, ternyata sudah mengalami kenaikan yang cukup fantastis, yaitu $92 atau yang kita lihat dari 92 poin dari teritori 2296 sampai ke 2392. Nah, otomatis secara teknis harusnya secara wajar pula kita akan mendapatkan yang namanya koreksi, dan itulah yang terjadi tadi malam. Nah, masalahnya apakah itu akan terjadi terus-menerus atau tidak? Nanti malam kita akan mendengarkan dari pernyataan Powell. Tapi apa sih yang kira-kira mendapatkan atau yang menyebabkan penurunan tersebut? Ternyata kabar terbaru terkait dengan pembelian China yang kembali terhenti atau menghentikan lebih tepatnya untuk kedua kalinya dalam 2 bulan berturut-turut. Nah, tapi kalau Anda lihat, bulan lalu sebetulnya beritanya juga sempat muncul di tanggal 7 Juni. Kemudian mereka memang confirm untuk menghentikan tersebut. Dan ternyata setelah kita cek di tanggal 7 Juni juga bertepatan dengan rilis data non-farm payroll kala itu, yang memang terjadi lonjakan. Sehingga emas akhirnya tersungkur ataupun tertekan 2 kali. Nah, sementara untuk bulan ini, kita sudah lihat NFP-nya justru kemarin kecenderungannya relatif meredah
atau relatif lebih longgar, dan barulah ditimpali dengan berita dari China yang katanya PBOC-nya menahan diri untuk tidak membeli emas. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Berita seperti ini hanya mencantumkan menahan ataupun menghentikan untuk sementara waktu. Bukan berarti melepas kepemilikannya atau bahkan menghentikan secara total aktivitas pembeliannya. Ya, mungkin saja PBOC memiliki pertimbangan lain untuk melakukan pembelian di level-level tertentu atau menunggu mengamati ataupun bahkan mengupdate terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh bank sentral. Nah, satu sisi, walaupun misalkan China-nya stop pembelian, ternyata bank sentral lain justru masih tetap melakukan pembelian. Jadi, bisa dibilang ini faktornya adalah harusnya berdampak jangka pendek. Nah, sementara, kalau kita bicara tentang apa sih yang akan atau yang sedang ditunggu oleh pasar, ya tentunya investor global untuk saat ini masih menantikan petunjuk terbaru, baik itu dari pernyataan Powell atau bahkan data ekonomi terbaru. Dan itu berarti data inflasi yang akan dirilis di hari Kamis mendatang. Nah, persepsinya, kalau misalkan lihat dari data-data kemarin yang kecenderungannya relatif lebih lemah, maka market saat ini memperkirakan mungkin sudah ada pertimbangan supaya Fed-nya akhirnya memicu ataupun membahas terkait dengan pemangkasan suku bunga. Tapi hal itu baru akan diketahui setelah data inflasi terbaru dirilis nanti hari Kamis. Nah, sementara untuk nanti malam, saya rasa Powell pun akan memberikan kisi-kisi ataupun ya bisa dibilang pembahasan yang lebih lanjut tentang itu. Nah, ini adalah data ataupun bagan yang sempat saya dapatkan dari salah satu website yang menunjukkan proyeksi 10 bank tentang inflasi Amerika yang akan dirilis di hari Kamis. So, ada Bank of America, ada Barclays, lalu kemudian Goldman Sachs, Deutsche Bank, dan lain-lain yang menunjukkan proyeksi mereka terhadap CPI utama ataupun core CPI-nya. Nah, secara keseluruhan, ringkasannya adalah menurut mereka, core CPI kemungkinan akan bertahan 3,4% year on year atau basis tahunan, sementara untuk CPI utamanya diperkirakan turun dari 3,3 menjadi 3,1%. Apakah ini kabar bagus? Ya, secara keseluruhan harusnya menjadi kabar bagus. Walaupun kita lihat data core CPI-nya kurang baik ya, karena dia mungkin stuck. Tapi at least di situ menunjukkan tidak ada kenaikan. Itu saja yang paling penting sehingga pasar bisa bereaksi lebih optimis terkait dengan pemangkasan suku bunga. Nah, barulah kita lihat dari basis bulanannya nanti, kalau memang pun dia mengalami kenaikan, at least kenaikannya tipis saja, tidak perlu terlalu panjang ataupun terlalu tinggi, sehingga itu masih tetap membuka harapan terkait dengan pemangkasan. Tapi kalau misalkan datanya seperti ini teman-teman, kemungkinan apa yang akan dikatakan oleh Powell adalah seperti biasa. Dia atau koleganya dalam Fed menginginkan data yang lebih meyakinkan lagi terkait dengan inflasi, bahwa proses disinflasinya terus berlanjut. Dan itu berarti kalau misalkan setelah hari Kamis, mungkin kita akan perlu perhatikan data PCE di akhir bulan atau bahkan data CPI di bulan berikutnya. Karena setelah pertemuan bulan Juli, tentunya mereka akan punya agenda untuk membahas itu di pertemuan bulan September. Nah, kabar terbaru terkait dengan ekspor minyak dari Arab Saudi, lebih tepatnya dari perusahaan Arab Saudi yaitu Saudi Aramco, ternyata mengalami kenaikan dan ini diperkirakan bisa memicu kenaikan harga minyak ya teman-teman. Jadi kondisinya kalau misalnya teman-teman perhatikan, harga minyak saat ini dia terkoreksi sampai zona $82 setelah sebelumnya sempat naik ke $84. Oke, kalau misalkan perhatikan dari sisi grafiknya sendiri, sebetulnya nanti akan kita bahas, tapi kurang lebih intinya adalah penurunan masih dirasa normal atau wajar, lalu kemudian nanti kita akan lihat kemungkinan potensi kenaikan, apalagi kalau misalkan dikabarkan ekspor minyak inilah kenaikan pertama kalinya dalam 4 bulan terakhir, dan juga faktor China. Seperti biasa, China inilah pembeli ataupun konsumen terbesar untuk market global. Jadi secara tidak langsung menunjukkan bahwa aktivitas di China sudah mulai ada peningkatan, dan itu pula yang membuat kenapa ekspor minyak mengalami kenaikan. So, harga yang murah, lalu kemudian ada pembelian, tingkatnya meningkat, lalu kemudian berarti kemungkinan juga mendorong harga tersebut akan mengalami kenaikan. Jadi, dalam beberapa waktu ke depan, saya rasa cukup wajar kalau kita mulai mengincar zona buy untuk crude oil. Oke, economic data untuk hari ini semuanya tentang speak ataupun pidato, tapi yang akan saya soroti di sini adalah terkait dengan Powell. Of course, Powell. Siapa lagi yang akan menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Powell? Jadi setiap kata-kata ataupun kalimat yang disampaikan Powell itu akan memberikan efek signifikan kepada pergerakan market. Jadi perhatikan kalimat yang disampaikannya, terutama kaitannya dengan kebijakan moneter dari Federal Reserve.
Apakah memungkinkan bahwa Fed membuka jalan untuk melakukan pemangkasan tersebut di bulan September seperti yang diinginkan pasar, atau mereka punya pandangan lain? Ya, perkiraan saya, kalaupun misalkan Powell bersikukuh bahwa masih butuh banyak data yang lainnya, maka yang terpenting adalah pasar akan menuju ataupun memfokuskan diri pada data inflasi. So, kuncinya tetap inflasi sebetulnya. Tapi market akan sangat senang mendengarkan pengakuan-pengakuan dari Federal Reserve atau dalam ini Ketua Jerome Powell, apakah mereka punya kilasan ataupun mungkin gambaran apa yang akan terjadi berikutnya terkait dengan kebijakan moneter. Ya, penampilan Powell kali ini berada di depan Senat atau Komite Perbankan Senat untuk membicarakan tentang kebijakan moneter semi tahunan. So, kita tinggal tunggu saja. Walaupun ini agendanya 2 hari, tapi biasanya hari pertama akan cenderung banyak reaksi ataupun respon dari market.